kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan selalu semangat dalam belajar ya. Nah, untuk hari ini kita masih membahas tentang teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas ya, apa itu eksplanasi, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana strukturnya, dan untuk hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, mengapa kita harus membahas struktur dan kebahasaan pada setiap teks yang kalian pelajari? Itu karena agar kalian bisa membedakan satu teks dengan teks yang lainnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, pada bab sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari tentang teks prosedur ya, bagaimana itu strukturnya, kemudian bagaimana ciri-cirinya, bagaimana kebahasaannya. Nah, tentu struktur dan kebahasaan teks prosedur itu jauh berbeda dengan teks eksplanasi. Maka dari itu kita harus mempelajarinya. Nah, kalian masih semangat ya? Semoga kalian masih selalu semangat. Nah, sekarang kita membahas dulu dari awal, kita ulang lagi apa itu eksplanasi. Nah, ini ya pengertian dari eksplanasi, yaitu teks yang berisi peristiwa terjadinya sesuatu atau sebab akibat. Nah, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita pernah menyaksikan ya berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ada fenomena alam, fenomena sosial, juga fenomena budaya. Nah, sekarang seperti contohnya fenomena sosial. Contohnya misalnya kalian pernah melihat demonstrasi. Nah, pernah mungkin ya. Nah, itu disebut dengan fenomena sosial. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa kaitannya dengan teks eksplanasi? Jadi, kalau teks eksplanasi itu jika membahas tentang demonstrasi massa, itu kan pasti ada pemicunya ya. Pemicunya itu apa? Ada penyebabnya, ada juga akibatnya itu apa. Nah, itu bisa dibahas menggunakan teks eksplanasi. Misalnya penyebab massa untuk melakukan demonstrasi massa itu karena hak-hak mereka tidak terpenuhi misalnya. Nah, itu penyebabnya. Kemudian akibatnya mereka melakukan demonstrasi massa. Nah, itu ya. Jadi teks eksplanasi juga bisa membahas tentang fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita. Lalu ada fenomena alam, misalnya bagaimana terjadinya gempa bumi atau tsunami. Nah, itu juga bisa menjadi teks eksplanasi karena di situ ada prosesnya. Kan tidak mungkin tsunami tiba-tiba terjadi tsunami ya, pasti ada prosesnya terlebih dahulu. Jadi kejadian alam juga, fenomena alam juga bisa kita masukkan ke dalam teks eksplanasi karena membahas tentang proses terjadinya sesuatu. Nah, tentu kalian masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ada pola pengembangan teks eksplanasi yang terdiri dari pola pengembangan sebab akibat dan juga pola pengembangan proses. Jadi eksplanasi itu bisa sebab akibat, bisa juga proses. Kalau yang tadi Ibu bahas yang fenomena sosial itu masuknya ke sebab akibat, dan yang fenomena alam itu masuknya ke proses. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri atas identifikasi fenomena, kemudian ada proses kejadian dan ulasan. Yang keduanya memuat dan berisikan informasi atau berita yang berdasarkan dengan fakta. Jadi tidak berupa opini ya kalau eksplanasi ini. Yang ketiganya, fakta dan faktual dan pernyataan tersebut memuat fakta yang berisikan dengan informasi atau berita yang sifatnya ilmiah atau sesuai dengan segi keilmuan. Nah, kalian pernah mendengar eksposisi tidak? Itu materi di kelas 10. Jadi eksplanasi ini bagian juga dari eksposisi, yaitu memaparkan sebuah proses ya. Jadi masih bagian dari eksposisi, cuman bedanya kalau eksposisi itu memuat banyak argumen dan pendapat, tetapi kalau eksplanasi ini membuat banyak fakta. Nah, struktur teks eksplanasi yang sudah kita bahas pada minggu lalu, Ibu ingin menjelaskan kembali kenapa ada istilah yang berbeda untuk penamaan struktur teks eksplanasi ini. Ketika kalian mempelajari di bagian awal, strukturnya itu terdiri dari identifikasi fenomena, proses kejadian, dan juga ulasan. Nah, yang kalian pelajari waktu minggu kemarin itu ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan ada juga interpretasi. Nah, sebetulnya sama saja isinya. Itu kalau identifikasi dan pernyataan umum itu adalah pembuka, kalau proses kejadian itu dan deretan penjelas itu adalah isi. Kalau ulasan dan interpretasi itu sama saja dengan penutup. Hanya saja Ibu mengambil dari beberapa sumber, jadi hanya penamaannya yang berbeda saja. Nah, ini identifikasi fenomena kita bahas lagi ya supaya kalian tidak lupa lagi tentang apa yang sudah kalian pelajari. Identifikasi fenomena itu berisi mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Jadi untuk setiap teks itu tidak mungkin kan langsung isi, jadi harus ada pembuka terlebih dahulu
kejadian memerinci proses atau kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pertanyaan atas bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Jadi ini inti dari teks eksplanasi itu ada di proses kejadian atau tadi yang disebut dengan deretan penjelas ya. Nah, di sini ada ulasan berupa komentar atau penilaian tentang kejadian yang dipaparkan pada bagian sebelumnya. Jadi kalau misalnya di pernyataan umum atau di identifikasi fenomena itu berisi tentang gempa bumi, maka di ulasan atau di interpretasinya juga harus tentang gempa bumi. Misalnya seperti ini, gempa bumi sangat berbahaya untuk kita semua, maka dari itu kita harus bisa mengantisipasinya dengan baik. Misalnya seperti itu. Jadi harus ada penutupnya ya di semua teks itu. Selanjutnya kita masuk ke inti dari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kebahasaan dalam teks eksplanasi. Tadi di bagian awal Ibu sudah membahas lagi ya tentang pola pengembangan teks eksplanasi yang terdiri dari pola pengembangan proses dan pola pengembangan sebab akibat. Di sini kebahasannya itu sedikit ya, hanya 3. Ada konjungsi kausalitas, konjungsi kronologis, dan keterangan waktu. Yang pertama, konjungsi kausalitas, yaitu hubungan sebab akibat, biasanya banyak ditemukan pada teks eksplanasi yang menggunakan pola pengembangan sebab akibat. Biasanya ditandai dengan konjungsi sebab, menyebabkan, karena, pokoknya konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kita lihat contohnya. Contoh konjungsi kausalitas. Sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan banjir. Nah, di sini yang menyatakan hubungan kausalitasnya itu adalah menyebabkan, gitu ya. Jadi karena sampah penyebabnya sampah-sampah yang menyumbat, akhirnya menimbulkan banjir. Jadi di sini ada hubungan sebab akibat ditandai dengan kata menyebabkan. Bisa dipahami ya? Konjungsi kronologis berbeda dengan konjungsi kausalitas yang tadi. Kalau tadi biasanya kita temukan pada pola pengembangan sebab akibat. Kalau kronologis itu biasanya banyak ditemukan pada teks eksplanasi yang menggunakan pola pengembangan proses. Nah, ditandai dengan adanya konjungsi kronologis, yaitu menyatakan urutan waktu. Ada kemudian, lalu, selanjutnya, akhirnya, ketika, dan lain-lain. Pokoknya yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebih merendam daratan. Nah, sekarang kita lihat, kita tandai mana konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Kita lihat, di sini ada kata ketika. Nah, ketika itu menyatakan hubungan waktu. Bisa dipahami ya? Waktu. Nah, perbedaannya, kalau keterangan waktu di sini hanya menyebutkan waktunya saja, tapi tidak bersifat kronologis, jadi tidak mengurutkan suatu kejadian. Di sini contohnya, pada masa lalu bila seseorang ingin menabung atau mengambil uang di bank harus datang langsung ke bank tersebut. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini keterangan waktunya yang mana? Yaitu yang pada masa lalu. Jadi di situ hanya menyebutkan waktunya saja, tapi tidak bersifat kronologis. Bisa dibedakan ya, kalau kronologis itu urutan waktu, kalau keterangan waktu itu hanya menyebutkan waktu saja. Misalnya jam berapa, kejadiannya kapan, pukul berapa. Jadi hanya menjelaskan waktu saja. Nah, ini tadi sudah dibahas ya tentang pola pengembangan proses dan pola pengembangan sebab akibat. Nah, cukup sekian paparan materi dari Ibu. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa belajar dan kalian harus tetap semangat ya, walaupun kita melaksanakan PJJ hanya dari rumah saja. Semoga kalian masih menjaga motivasi belajar kalian. Ya, sebagai penutup, Ibu punya pantun untuk kalian. Mohon disimak ya pantunnya. Ada ular di semak belukar, badan terpisah dan tidak utuh. Tetap semangat dalam belajar, walaupun kita terpisah jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.